Salam, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Iminale akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang pengertian teori evolusionisme klasik. Teori evolusionisme klasik adalah teori tentang evolusi manusia yang diperkenalkan pada abad ke-19 oleh beberapa ilmuwan terkemuka seperti Charles Darwin, Herbert Spencer, dan Auguste Comte. Teori ini mengemukakan bahwa manusia berkembang dari bentuk primitif menjadi bentuk yang lebih kompleks melalui seleksi alam dan adaptasi lingkungan. Teori evolusionisme klasik menyatakan bahwa semua bentuk kehidupan di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan telah berkembang melalui proses alami seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan dalam lingkungan tertentu akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak sehingga sifat-sifat ini akan diturunkan ke generasi berikutnya. Teori evolusionisme juga menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam bentuk kehidupan terjadi secara bertahap selama jutaan tahun, dan bahwa perubahan ini dapat terjadi melalui mutasi genetik dan variasi yang terjadi secara alami dalam populasi. Evolusionisme klasik didasarkan pada gagasan Charles Darwin, salah seorang perintis teori evolusi biologis. Dalam bukunya Charles Darwin, The Origin of Species, Charles Darwin mengklaim bahwa evolusi makhluk hidup terjadi melalui seleksi alam dan diferensiasi spesies satu sama lain muncul seiring waktu. Evolusionisme klasik diikuti oleh para ilmuwan yang mendukung dan mengembangkan gagasan Darwin, misalnya konsep mutasi yang merupakan salah satu mekanisme evolusi Darwin. Telah lebih dipahami dengan perkembangan genetika dan telah menjadi salah satu konsep dalam teori evolusi. Evolusionisme klasik berpendapat bahwa evolusi makhluk hidup adalah acak dan muncul sebagai hasil seleksi alam. Pendekatan ini mengisyaratkan bahwa evolusi makhluk hidup tidak diarahkan pada tujuan atau maksud tertentu, melainkan melalui proses adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Nama saya Irta Pajera, materi tentang isi teori evolusionisme. Dalam ilmu sejarah, evolusi diartikan sebagai perkembangan sosial, ekonomi, politis yang berjalan sedikit demi sedikit tanpa unsur paksaan. Dalam ilmu pengetahuan, isi evolusi diartikan sebagai perkembangan berangsur-angsur dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih sempurna. Evolusi pada dasarnya berarti proses perubahan dalam jangka waktu tertentu. Teori evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing masyarakat menunjukkan kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu masyarakat dikenal telah maju, sedangkan masyarakat yang lain dianggap atau tergolong sebagai masyarakat yang belum maju. Baik, saya Anjil Betonis akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dalam teori evolusi kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang kedua, teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana
menjadi tahapan yang lebih kompleks. Pada abad ke-19 dalam masyarakat Eropa mengemukan sebuah paradigma atau cara pandang yang memandang bahwa gejala-gejala yang timbul dari alam masyarakat dan kebudayaan yang ada dalam komunitas manusia dapat dilihat dan dipikirkan secara rasional. Paradigma ini dipahami sebagai pandangan yang menyamakan bahwa ada kepastian dalam tata tertib perkembangan yang melintas sejarah kebudayaan dengan kecepatan yang pelan tetapi pasti. Selanjutnya dimulailah pergumulan dogma-dogma agama yang telah sekian lama mengakar di tengah-tengah masyarakat dengan cara pandang baru yang sepenuhnya berbeda dan asing bagi masyarakat Eropa Barat. Saat itu, paradigma evolusi kebudayaan yang ingin mengganti model dogmatis agama yang telah mendarah daging di Eropa Barat dalam memandang kebudayaan manusia ini dikemukakan pertama kali oleh Edward B. Tylor pada tahun 1832 sampai 1917. Perkenalkan, nama saya Sepri Panitibu. Ini menjelaskan tentang materi evolusi budaya. Evolusi budaya merupakan suatu proses evolusi atau proses perubahan budaya yang terjadi hingga saat ini. Kita bisa mengerti bagaimana fakta akan evolusi tersebut dalam budaya hal seperti dalam bahasa, gaya hidup hingga ke dalam dinamika dalam sistem ekonomi. Robert Beth 2005 mengajukan beberapa proposisi terkait dengan evolusi budaya, diantaranya: 1. Budaya merupakan informasi yang didapatkan oleh suatu individu dari orang lain, melainkan pengajaran, imitasi atau bentuk pembelajaran sosial lainnya. 2. Perubahan budaya haruslah dimodelkan sebagai suatu proses evolusi Darwin. 3. Budaya merupakan sebagai dalam evolusi biologis. 4. Evolusi budaya merupakan evolusi manusia menjadi berbeda dengan evolusi makhluk lainnya. 5. Band dan budaya berevolusi. Halo, kenalkan, nama saya Asnam Lebrodo. Saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh teori evolusionisme. Charles Darwin 1809 sampai 1882. Darwin mengemukakan bahwa spesies berkembangnya dan perubahan sering waktu karena perubahan lingkungan yang terus-menerus, persaingan dalam hal sumber daya. 2. Auguste Comte mengajukan teori evolusi sosial yang membagikan sejarah manusia menjadi 3 periode: teologi metafisika dan positivisme. Menurutnya, perkembangan manusia dan periode teologi ke periode positivisme melalui proses evolusi yang melibatkan perubahan pandangan dan metode ilmiah. 3. Ching dalam buku yang berjudul The Turning Point, titik belak perbedaan, karangan Fridtjof Capra mengeluarkan bahwa manusia dalam budaya dan evolusi mengalami spiralisasi peradaban, artinya ada budaya dan peradaban. Baik, perkenalkan, nama saya Ani Anita Nongini. Saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh teori evolusi, yaitu tokoh keempat, Hans Spencer atau konsep evolusi sosial universal. Herbert Spencer, yang dikenal sebagai Bapak
sosialisme Darwinian mengembangkan ide bahwa evolusi tidak hanya berlaku pada spesies, tetapi juga pada masyarakat manusia. Menurutnya, masyarakat manusia juga mengalami evolusi dan berkembang menuju bentuk yang lebih maju dan kompleks. Sebelum perkenalkan nama saya, Dede Robinson BI, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang tokoh-tokoh teori evolusionisme yang ke-5. Beckhoven dan L.H. Morgan, teori evolusi keluarga. J.J. Beckhoven dalam bukunya yang berjudul Das Matrix bahwa teori evolusi keluarga memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Promiskuitas, di mana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok. Laki-laki dan wanita berhubungan dengan bebas dan melahirkan keturunannya tanpa adanya ikatan. Patriarkat, di mana perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari yang menimbulkan adat eksogami. Patriarkat, di mana kaum pria mengambil calon istri mereka dari kelompok lain ke dalam kelompok mereka sendiri. Dengan demikian, keturunan yang dilahirkan juga tetap tinggal dalam kelompok laki-laki. Parental, di mana kedua orang tua merawat anak-anak mereka secara bersama. Karya pokok L.H. Morgan yang berjudul Ancient Society melukiskan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan manusia melalui kedelapan tingkat evolusi yang universal. Menurut Morgan, masyarakat dari semua bangsa di dunia sudah atau masih akan menyelesaikan proses evolusinya melalui kedelapan tingkat sebagai berikut. Yang pertama, zaman liar tua. Yang kedua, zaman liar muda. Yang ketiga, zaman liar muda. Yang keempat, zaman barbar tua. Yang kelima, zaman barbar muda. Yang keenam, zaman barbar muda. Yang ketujuh, zaman peradaban purba. Yang kedelapan, zaman peradaban masa kini. Ya, sekian dan terima kasih.